Selamat pagi anak semuanya. Selamat pagi anak semuanya. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sehat semua? Sehat semua, Sehat. puji Tuhan. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ada yang nomor absen 20 di sini? Vela. Nomor absen 20, Vela? Apa enggak Mikael ya Gisela, Bu? Gisela apakah ada di sini? Oke, saya pimpin doa ya. Atau ada yang mau mimpin doa? Oke, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa Kau berikan kami semua sehingga Kau kumpulkan kami di ruang Zoom ini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, bentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan Zoom dari awal hingga akhir. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami. Berikanlah kami ketelitian dalam mendengarkan dan melihat materi-materi yang kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah juga teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa hadir bersama kami. Berikanlah mereka kesehatan selalu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya anak-anak semuanya. Saya share untuk hari ini kita belajar tema. Kita belajar subtema 2. Tema 2 ya. Kita belajar 1 dan 2. Kita subtema 2 yaitu adalah pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kita masuk pembelajaran 1 dan 2, subtema 2, tema 2. Tadi kita lanjut di sini. Hari ini kita akan belajar apa saja? Yang pertama kita belajar IPA. IPA kita belajar adalah gangguan pernafasan pada manusia. Yang kedua kita belajar bahasa Indonesia, yaitu kita belajar mengelompokkan informasi berdasarkan teks dan menuliskan pertanyaan berdasarkan teks. Kemudian kita belajar SPDB, kita belajar properti dalam tari. Pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, gangguan pernafasan pada manusia. Nah, penyebab gangguan pernafasan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bibit penyakit. Karena beberapa gangguan pernafasan yang disebabkan oleh penyakit. Contohnya seperti flu. Ini penyakit ini yang disebabkan karena oleh virus atau flu mudah ditularkan melalui udara. Kemudian tuberkulosis atau TBC atau TB. Penyakit ini yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium. Tuberkulosis yang menyerang pada organ paru-paru. Kemudian ada flu burung. Flu burung ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus H5N1. Awalnya virus ini hanya menyerang hewan. Unggas saja, tetapi virus ini juga akan perubahan genetik sehingga menyerang pada manusia. Ini yang bisa menyebabkan kematian. Kemudian penyakit bronkitis, ini penyakit yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada bronkus. Yang kelima adalah pneumonia. Itu adalah penyakit radang paru-paru yang disebabkan karena Diphcoccus pneumonia. Makanya namanya pneumonia. Kemudian yang kedua adalah faktor pencemaran udara.
itu adalah faktor pencemaran udara ya, yang itu berupa gangguan yang disebabkan lingkungan yang kotor. Banyak asap-asap pabrik itu yang menyebabkan pencemaran udara ya. Yang pertama itu adalah asma. Gangguan pernafasan yang disebabkan karena penyempitan saluran pernafasan. Kemudian ada emfisema. Gangguan yang disebabkan gangguan pernafasan karena kerusakan alveolus. Kemudian pencemaran udara itu karena kanker paru-paru yang disebabkan karena sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Ini yang disebabkan kanker paru-paru ini. Kemudian faktor fisik. Faktor fisik ini biasanya berupa kelainan pada organ pernafasan. Kelainan ini terjadi pada saat kita sejak lahir. Ini kelainan fisik. Nah, kelainan organ pernafasan itu terjadi pada sejak lahir ya. Ini ada 3 gangguan pernafasan. Bisa karena penyakit, pencemaran udara, dan fisik. Kemudian kita belajar bahasa Indonesia. Bagaimana kita mengampaukan informasi berdasarkan teks. Informasi yang terdapat pada buku dapat diuraikan secara lebih detail ke beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Yang pertama, kata tanya apa? Itu adalah untuk menjelaskan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian di mana? Itu adalah untuk penyebutan atau penjelasan tempat. Kapan? Itu untuk menjelaskan waktu ya. Kemarin kita menanyakan waktu. Siapa itu untuk menanyakan orang, jabatan, pekerjaan. Nah, nama orang. Mengapa itu adalah untuk menyebutkan alasan atau sebab akibatnya. Mengapa tidak masuk sekolah? Mengapa terjadi gangguan pernafasan? Misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana? Bagaimana adalah cara mencari keterangan cara atau proses. Atau bagaimana menjelaskan untuk ciri-ciri. Bagaimana ciri-ciri dari penyakit asma. Seperti itu. Kemudian berapa? Itu adalah untuk menanyakan banyak atau jumlah benda. Itu berapanya. Nah, kemudian kita lihat dari bacaan teks berikut. Di sini. Pernafasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernafas menggunakan insan. Nah, pada pernafasan ikan, mula-mula insan dalam keadaan tertutup, air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan itu tertutup dan air akan mengalir ke bagian insan yang terbuka. Nah, di dalam insan inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian informasinya yang kita dapat di sini. Nih, misalkan ikan dari bacaan inti dari kalimat ini, misalkan ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Nah, misalkan apa itu hewan? Apa itu ikan? Nah, ada jawabannya di sini. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Atau pertanyaan bisa memakai di mana? Di mana ikan itu hidup? Di mana ikan itu hidup? Jawabannya, hewan itu hidup di air. Itu bisa. Dari satu kalimat ini bisa dibuat 2 kalimat tanya, ya, dengan kata apa dan di mana. Kemudian kalimat yang berikutnya, misalkan ikan bernafas menggunakan insan. Nah, kemudian apa alat pernafasan pada ikan? Dan jawabannya adalah insan, ya, toh? Itu bisa menggunakan apa? Kemudian bagaimana? Jadi kita menanyakan bagaimana ikan bernafas. Nah, ikan bernafas menggunakan insan. Jadi satu kalimat ini kita bisa menggunakan kalimat tanya untuk apa dan bagaimana. Ya. Kemudian ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insan yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini bisa buat pertanyaan untuk apa? Apa yang terjadi ikan saat mulutnya tertutup? Nah, itu bisa. Atau di mana terjadi pertukaran oksigen dan
karbon dioksida. Bisa juga untuk pertanyaan di mana. Kemudian kapan? Misalkan kapan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terus kemudian bisa buat pertanyaan bagaimana? Bisa menggunakan bagaimana cara pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada ikan, yaitu dengan mengalirkan hidungan ikan, mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Nah, ini satu kalimat bisa buat beberapa kalimat tanya dengan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Dari sini dulu, ada yang bingung tidak? Tidak. Bingung tidak? Tidak. Kemudian kita belajar masih penyakit pada organ pernafasan. Ini pembelajaran kedua. Organ pernafasan. Penyakit tadi kan ada penyebab-penyebabnya yang menyebabkan gangguan pernafasan. Kalau ini adalah penyakit pada organ pernafasan. Nah, yang pertama adalah penyakit asma. Asma itu adalah penyumbatan pernafasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Ini yang menyebabkan asma. Nah, gejala-gejala asmanya apa saja? Yaitu dada terasa sesak, batuk, nafas terasa berat. Itu gejalanya. Nah, pengobatannya adalah dilakukan dengan pemberian inhaler. Itu adalah cara untuk mengobatan asma. Kemudian untuk flu. Flu itu adalah gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus tadi ya. Nah, gejalanya apa saja? Sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Itu biasanya akan terserang penyakit flu ya. Nah, pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Itu penyakit pada organ pernafasan. Ada lagi yang ketiga adalah bronkitis. Bronkitis tadi adalah infeksi atau peradangan salur bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Nah, gejalanya apa saja? Batuk berdahak, demam, sesak nafas. Nah, pengobatannya adalah minum obat sesuai dengan resep dokter. Istirahat cukup, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi ya. Kemudian ada penyakit tonsilitis, peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsilnya disebabkan oleh virus dan bakteri. Kayak sejak amandel itu loh, kalau kalian kebanyakan minum es, ada yang amandelnya membesar loh. Nah, di sini. Nah, membesarnya tonsil itu dan akan menimbulkan rasa sakit, biasanya buat menelan itu sakit. Kemudian pengobatannya adalah dengan minum resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman bersih. Kemudian ada pneumonia, itu adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus. Kalau bronkiolus kemarin adalah percabangan dari bronkus. Kalau alveolus yaitu adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, karena infeksi bakteri Streptococcus atau pneumonia, virus atau jamur. Nah, gejala-gejalanya apa saja? Nah, gejalanya adalah batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya dilakukan adalah dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Kalau sudah mengalami penyakit ini ya, langsung segera ke dokter. Kemudian kita belajar lagi di bahasa Indonesia, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi dari teks. Tadi sudah ada teks yang tadi, nah ini lagi menuliskan daftar pertanyaan. Nah, untuk menuliskan informasi dari suatu teks, kalian dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks tadi ya. Misalkan tadi ada satu kalimat, ada bisa membuat kalimat pertanyaan, bisa ada 4, ada 2 yang jawabannya ada di satu kalimat tadi. Nah, perhatikan paragraf berikut ini. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Nah, bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau yang menghirup zat-zat kimia.
Misalnya asap rokok, asap polusi kendaraan. Nah, bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Oke. Nah, kamu dapat mendiskusikan pertanyaan, misalkan ada yang mau buat soal enggak? Ada yang berani untuk membuat soal? Ada yang berani dari paragraf itu ada yang berani membuat soal? Apa penyakit bronkitis? Apa? Coba siapa tadi yang menjawab? Coba tadi dia tahu ya? Ya, Dita coba tahu. Kamu kalau dari bacaan itu kamu bisa membuat kalimat pertanyaan apa? Apa penyakit bronkitis? Iya, apa penyakit bronkitis? Betul. Apa penyakit bronkitis? Jawabannya adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Ada lagi yang mau bertanya, membuat soal lagi selain Dita? Mungkin yang berani, Bu, aku mau membuat soal. Yo, dari bacaan ini bisa loh dibuat soal. Ada lagi yang berani untuk membuat soal di sini? Ada kan tidak? Ini tadi berarti ada nilai plusnya loh ya. Yo, siapa lagi? Siapa yang berani? Apa gejala penyakit tersebut? Siapa yang bertanya? Ini tadi yang bertanya, yang membuat pertanyaan siapa ini? Nggak keluar. Abel? Atau siapa? Oh, Sherly. Oh, Sherly dulu. Ya, Sherly apa Sherly? Apa gejala penyakit bronkitis? Iya, betul. Apa gejala penyakit bronkitis? Oke, bagus, Sherly. Udah Sherly, sudah Deta, siapa lagi? Yo, yang berani membuat pertanyaan dari paragraf itu. Ada lagi yang mau bertanya, membuat pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ke berikutnya. Nih sini. Nah, kalian dapat menuliskan pertanyaan tadi berkaitan dengan informasi yang tersedia pada teks. Ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Tadi ada di bacaannya tadi ya. Kemudian apa penyebab penyakit bronkitis? Nah, tadi bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, dan menghirup zat-zat kimia. Misalnya asap rokok, asap polusi kendaraan. Nah, kemudian apa gejala-gejala penyakit bronkitis? Nah, ada jawabannya. Gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk, berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Ini tadi dari pertanyaan teman kalian tadi, ini dari Deta. Ini dari Sherly tadi, toh. Nah, ada berjawabannya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke SPDB. Properti dalam tari itu adalah merupakan segala kelengkapan atau peralatan yang digunakan ketika menunjukkan tari. Propertinya contohnya apa, Wei? Yang kalian tahu kalau properti tari ada apa saja? Yang kalian tahu? Properti itu ada apa saja? Tas. Terus ada apa lagi? Ada pakaian itu termasuk properti itu bukan? Busananya itu properti bukan? Ya. Properti. Selengkaro selendang. Itu properti bukan? Menyiapkan peralatan menari. Iya, menyiapkan peralatan menari. Apa saja peralatan menari? Kayak topeng, lilin, tongkat, payung, topi. Itu termasuk properti ya. Nah, apa itu fungsi dari properti? Yang pertama adalah menyampaikan ide dan makna dalam gerakan dalam tarian agar mudah dipahami penonton. Jadi nek kalau tari lilin, tari piring biasanya menggunakan properti tari lilin piring tahu. Nah, kemudian kelengkapan dalam busana tari. Kalau tari merak berarti biasanya busananya ada model merak itu ya. Terus ada mahkota, ada yang di kepala itu, ya toh. Kemudian membantu menghidupkan karakter tokohnya. Kemudian memberi nilai tambah keindahan dalam tarian.
Nah, itu ada contoh gambar tarian. Nah, ini propertinya dalam bentuk senjata itu ada pedangnya, ini pedangnya. Kemudian ada keris, ada tombak, ada rencong, serta busur dan anak panah garis gambar ini ya. Kemudian jenis lainnya ada topeng, ada piring, ada topi, ada tongkat, ada lilin, dan payung. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah tari kelonok topeng. Properti apa yang digunakan pada tari kelonok topeng ini? Apa saja yang digunakan? Apa saja propertinya yang digunakan? Topeng. Terus apa lagi? Rambut, ya, rambut pasangannya itu ya. Kemudian ada mahkotanya, ada ini. Mahkota topeng. Terus ada apa lagi? Selendangnya, betul. Busananya ya itu ya, busananya. Ada itu pakai celana dan jarik tak itu. Nah, terus ada kalungnya, ada ikat pinggangnya itu. Nah, itu termasuk properti yang digunakan pada tari kelonok topeng. Sekarang kita gambar berikutnya. Ini ada tari piring dan tari ranggo ayak. Sekarang yang saya tanya tari piring propertinya ada apa saja itu? Dalam tari piring. Kemudian iya. Busananya. Selendang pada tari ranggo ayak itu ya. Itu ada piring, ada itu kendang apa ketipung ya itu ya? Ketipung ya itu ya? Ketipung. Iya, ketipung. Harus ada mahkota di rambutnya itu tak? Nah, Ya. itu adalah properti-propertinya. Sudah tahu properti itu? Sudah. Oke. Nah, tugas kalian nanti adalah mengerjakan LKS. LKS tema 2. LKS tema 2 halaman 23 sampai 29. Itu yang dikerjakan yang pilihan ganda saja. Nah, nanti pilihan gandanya kalian kerjakan dulu di LKS toh. Kemudian hasilnya dimasukkan ke Google Form. Misalkan 1 jawabannya apa, 2 jawabannya apa, 3 jawabannya apa gitu ya. Jelas belum? Untuk tugas tema hari ini adalah LKS tema 2 halaman 23 sampai 29. Nanti di A1 itu apa, B apa itu ya. Nah, itu. Kemudian kita merefleksikan untuk pembelajaran tema dulu. Refleksi. Bagaimana perasaan kalian ikut mengikuti pembelajaran tema pada pagi hari ini? Perasaan kalian senang. Ada yang sedih tidak? Tidak. Ya, oke. Kemudian aksinya apa? Setelah kalian mendengar pembelajaran hari ini tadi? Tenang. Ya. Itu adalah menjaga organ pernafasan kita ya. Ya toh, menjaga organ pernafasan, tidak merokok. Ya toh. Kemudian kalau ada debu berarti kita memakai masker. Sekarang pun kita juga menjaga diri ya, menjaga kesehatan organ pernafasan kita dengan memakai masker ya. Ya. Dari pembelajaran tema ini ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum kita lanjut ke bahasa Jawa. Tidak. Yakin? Tidak. Kita foto dulu. Sebelum masuk ke bahasa Jawa, foto dulu. Kita mau lihat ekspresi Fotonya kalian. banyak Nah, banget, setelah Bu. belajar tema tadi bagaimana? Yuk dikeluarkan wajah kalian, wajah cantik dan gantengnya. Yuk. Yuk dikeluarkan ya, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, bentar, saya ulangi lagi karena ada yang banyak yang belum keluar fotonya.
Karena sinyalnya mungkin ya. Bentar. Jelek Bu sinyalnya Bu. Oh iya, sinyalnya jelek. Kita ulangi lagi. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Ya, kita masuk ke pelajaran bahasa Jawa ya. Kita masuk ke bahasa Jawa. Kita masuk ke pelajaran bahasa Jawa. Ya. Nah, sekarang kita belajar apa? Sekarang kita belajar kabudayan, sinau kabudayan. Nah, kabudayan. Oke. Nah, wayang kabudayan adiluhung ya toh. Sapa sing ora kenal wayang? Di antara sakmene iki sing ora kenal wayang sapa? Hah? Sapa sing durung tau nonton wayang? Sudah pernah Bu. Oh, kabeh wis tau nonton ya. Maksi wis tau nonton wayang? Oke. Nah, wayang kuwi pancen kabudayan sing adiluhung. Ana cerita wayang sing watake watune menungso, sing prasasat kabeh saka gambar. Nah, cerita wayang kuwi mau bisa kanggo tepa tulodo, bisa kanggo kanca bengala tumrape menungso. Nah, sing isi luhure cerita wayang mau mbok menawa anggone kita bebrayan, urip iki bisa tentrem, bisa asung hormat marang kabeh liyane. Semono uga liyane mesti kudu padha nindakake bebenere kaya sing kita tindakake. Ya toh, nek nonton wayang, mula ayo padha sinau marang kabudayan sing kawentar adiluhung mau. Sapa sing durung tau nonton wayang? Saiki. Ana wayang apa wae sing mbok ngerteni? Apa? Pernah, Bu. Oh, pernah, ya. Nah, iki ana nih, iki gambare karena nih. Ini gambare wayang, nih sing tahu ini jenenge wayang iki. Nah, wayang. Nah, ayo maca teks cerita wayang ing ngisor iki. Nah, Karna madeg Senapati, perang Baratayuda, perang gedhe antarane Pandhawa lan Kurawa manggon ing Tegal Kurusetra. Wis nuwuhake Rajapati lan kurban kang ora sithik. Akeh satriya kang wis padha nemahi pralaya. Senapati Kurawa, Pandhita Drona wis gugur ing madya Tegaling Kurusetra kaperjaya dening Destra Yumna. Nah, sadurunge gugur, Pandhita Drona iki wis merjaya Raden Abimanyu senapatining Pandhawa. Pandhawa lan Kurawa banjur padha ngrukti layone para senapati. Mendung peteng anggen danu jagat prasasat peteng dedut amarga wis akeh senapati kang gugur ing palagan. Perang Baratayuda kuwi mau durung rampung. Adipati Karna satriyane ing ngamangga mandheg Senapati Kurawa maju ing palagan. Sejatine Karna wis ngerteni yen belani Kurawa kuwi duduk tumindak kang becik. Nanging Karna wis kaputangan budi karo Duryudana, Raja Hastina kang ambek angkara murka. Mulane dheweke gelem sakbaya mukti sakbaya pati tegese gelem mbelani Ngastina. Adipati Karna iya arane Surya Atmaja. Iku putrane Bathara Surya lan Dewi Kunti. Mula Karna iku klebu drajating Wasu ya kuwi manungsa. Setengah dewa mula kuwi ora mokal yen Karna kasinungan kadigdayan kang linuwih.
Nah, ada yang mau melanjutkan untuk membacanya? Tidak. Deta mau melanjutkan membacanya? Deta Sampai dulu akhir, ya. Bu. Ya, Tidak, Bu. kan sampai ini tadi, yo. Kita tadi Deta, kelihatan enggak? Ada bukunya, Ya. ada bacaannya. Bu. Yo. Apa disingkat wae? Saiki pertanyaannya Bu Lucy nanti dibaca sendiri ya. Diwaca dhewe. Saiki tak Bu Lucy takon. Perang Bharatayuda iki mah perange antarane sapa karo sapa? Ayo. Perang Pandhawa Bharatayuda lan mau. Kurawa. Pandawa. Ya, Pandhawa lan Kurawa manggone ning endi? Manggone ning endi? Kurusetra. Kuru Setra. Betul. Sapa sing gugur mau? Sing gugur ing Tegal Kurusetra sapa? Adita. Sapa? Pandita Adita. Jono. Ya ta? Pandita Jono wis merjaya ning Raden sapa mau? Raden Abimanyu, yaiku ning Senopatine Pandhawa. Nah, Adipati Karna ki mah satriyane ing endi ya? Adipati Karna mah satriya ing endi? Pandhawa. Nawangga. Ya ta? Nah, Adipati ki mau diarani sapa? Ya diarani sapa Adipati Karna mau? Sapa diarani sapa? Surya Atmaja. Ya ta, putrane antarane sapa karo sapa? Antarane Bathara Surya lan Dewi Kunti. iya betul Dewi Dewi. Kunti. Kok bisik-bisik ya? Ragu-ragu piye? Semua kok. Ya, ini tak minimize tuh. Jadi ini kan. Oke. Ini ya lewat itu minimize. Oke, saya mengerti Senopati Kurawa maju Empalaga tadi. Adipati Karna ya. Nah, Pandhawa banjur ngutus Raden Gatotkaca dadi senopatine. Nah, Raden Gatotkaca kuwi putrane Werkudara karo Dewi Arimbi. Nah, Gatotkaca kuwi satriya ing endi? Nggo ndani ya ta? Ora. Nah, saktine Mandraguna tanten ndas tampat paluning Pandhe. Nah, iki mau otot kawat balung wesi ya ta? Nah, ini sungsum bisa mabur tanpa elar, bisa meletik tanpa sutang ini ya. Nah, ini jeneng iki. Adipati. Nah, nanti dibaca sendiri ya. Nah, Raden Gatotkaca kuwi gugur nalika kaping 15 perang Bharatayuda. Nah, Gatotkaca kuwi gugur ing madyaning palaga dening Adipati Karna. Makanya Pandhawa banjur geger. Raden Werkudara ngamuk obrak-abrik sak kiwa tengene palagan ki mau. Nah, Tegal Kurusetra tau dadi Karang Abang. Mengerteni nek Raden Werkudara ki mau ngamuk. Nah, Raden Arjuna banjur maju dadi senopatine Pandhawa ngadepi Adipati Karna. Oke. Tugas kalian hari ini itu ada di buku, sebenarnya ada di buku paket teman, tapi saya tuliskan di sini. Apa sebabnya Adipati Karna mau gelem madeg dadi senopatine Kurawa? Kapan Karna madeg senopati? Sapa ibune Karna mau? Sapa sing kok ngerteni Aji Kalalupa mau? Kepriye gugure Karna ing Tegal Kurusetra? Oke, dari sekian anak ini yang tidak bisa membaca PDF-nya siapa? Yang tidak bisa membaca PDF-nya?
Yang saya share untuk sebelum Bisa, pembelajaran tadi. Bu. Hah? Aku bisa. Bisa. Nanti yang nggak bisa, Bu. yang belum dapat paket boleh ke sekolahan dulu. Shirley boleh ambil pinjam, nanti tak pinjami dulu yang punya. Shirley bisa ambil dulu yang temennya. Shirley masih ada di sini? Oh, Shirley sudah keluar. Oke, kita foto dulu.